slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Ditinggal Marc Marquez, motor MotoGP Honda jadi gampang dikendarai. Ditinggal Marc Marquez yang bergabung ke tim satelit Ducati, motor MotoGP Honda sekarang malah jadi gampang dikendarai. Honda RC2 1.3V memang sering dianggap motor yang sulit dikendarai oleh pembalap di arena MotoGP. Terbukti dengan banyaknya pembalap Honda yang gagal finish akibat terjatuh saat menunggang RC2 1.3V. Namun setelah ditinggal Marquez ke Ducati, nampaknya Honda semakin semangat berbenah. Pada Sakedon tes MotoGP Sepang 2024 para pembalap Honda sudah merasakan motor terbaru Honda lebih mudah dikendarai. Saya senang karena beberapa sensasi bagus yang saya rasakan di Valencia terkonfirmasi di sini, Sepang. Saya rasa potensinya ada dan RC2 1.3V 2024 lahir dengan sangat baik, ucap Johan Zarco yang tahun ini balap untuk LCR Honda. Zarco sendiri jadi merasa senang dan tepat untuk memutuskan bergabung bersama dengan Honda di musim ini. Saya beruntung bisa bergabung dengan tim Honda sekarang. Saya mengharapkan kemajuan yang lebih lanjut, tambahnya. Selain Zarco, Takaaki Nakagami juga merasakan kemajuan yang luar biasa pada motor terbaru Honda yang ditesnya. Saya melihat beberapa kemajuan pada mesin. Sekarang lebih mudah dikendalikan. Secara umum performanya lebih baik, baik dari segi torsi maupun top speed, senang Nakagami. Luca Marini yang menggantikan posisi Marquez sebagai pembalap tim pabrikan Honda juga merasakan kemajuan yang sama. Sekarang semuanya berjalan ke arah yang benar meskipun kami masih harus bekerja di beberapa area. Butuh perbaikan pada akselerasi dan saat motor keluar tikungan, itu membutuhkan banyak traksi, tutur Marini. Di sisi lain, motor MotoGP Honda perlu pengembangan lagi untuk menambah traksi ketika akselerasi. Yang masih menjadi PR itu pada aerodinamika juga butuh perbaikan, karena kami, Honda, memiliki pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan pabrikan lain, tandasnya. Meski sudah mendapatkan hasil positif di Sakedon tes Sepang, para pembalap masih butuh konfirmasi pada sesi tes pramusim resmi di sirkuit yang sama. Dengan adanya para pembalap lain yang ikut tes, mereka akan tahu di mana posisi Honda berada. Tes MotoGP Sepang, hasil akhir hari pertama. Setelah 3 hari Sakedon, yang diikuti pembalap Honda dan Yamaha, rookie Pedro Acosta, plus pembalap penguji, tes MotoGP Sepang 3 hari resmi digelar hari ini. Hampir semua pembalap MotoGP 2024 turun dalam tes, kecuali Franco Morbidelli yang mengalami kecelakaan tes di Portimao. Posisinya digantikan oleh penguji Michele Pirro. Selain itu, turut serta juga pembalap tes pabrikan, di mana lap time 1 menit 58,159 detik milik Acosta menjadi patokan. Raul Fernandez jadi pembalap tercepat pada sebagian besar jam pertama, meski pembalap Trackhouse itu dan Francisco Bagnaia terjatuh pada 15 menit awal di tempat yang sama, kemungkinan karena air yang mengendap di curb dan membuat sesi diberi bendera merah. Fernandez mengalami high side dan terjatuh dengan keras di bagian punggungnya. Merasa sakit, pembalap Spanyol itu menuju medical center untuk pemeriksaan sebelum kembali ke pit box. Sementara itu, Bagnaia dikabarkan tidak terluka setelah terjatuh di outlapnya. Pembalap pabrikan Aprilia, Maverick Vinales, kemudian menggantikan Fernandez di urutan teratas di Mishits tepat sebelum jam 11 pagi. Namun, itu tidak bertahan lama karena runner-up gelar Jorge Martin merebut puncak tim Mishits dan terus mempertajam waktunya menjadi pukul 1.57 pada tengah hari. Marc Marquez mengalami masalah teknis di tikungan 4. Ia kembali menyelesaikan lap pertamanya sekitar pukul 11.30 namun mengalami masalah teknis kedua, di tikungan 1, pada pukul 13.45. Marquez kemudian naik dari posisi 21 ke 16 saat menguntit Fabio Quartararo, 9, tetapi hari pembukaan yang sulit berlanjut ketika ia tercatat terjatuh di tikungan 15, yang pertama di atas Desmosedici. Setelah pagi yang terganggu masalah teknis, tanda pagar 93 mengejar waktu putaran di setengah jam terakhir dan melompat ke posisi ke-9. Dalam hal kecepatan tertinggi, Marini, Honda, Acosta, KTM, Martin, Ducati, dan Marc Marquez Ducati, berada di puncak daftar dengan 336,4 km per jam.
Marini kemudian mengakui bahwa dia memanfaatkan slipstream tetapi, sayangnya menurut saya yang lain tidak. Yamaha baru Quartararo hanya sedikit lebih lambat pada 335,4 km per jam, disamai oleh KTM Brad Binder dan Jack Miller. Aksi trek berlangsung dari pukul 10 pagi sampai 6 sore pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan latihan start menutup setiap harinya. Marc Marquez kena sial, motor terbakar lengkapi drama tengah hari di Sepang. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia diringi beberapa drama, salah satunya melibatkan rekrutan anyar Gresini Racing yakni Marc Marquez. Para pembalap MotoGP mulai turun ke lintasan dengan agenda tes pramusim yang digelar selama 3 hari yang dimulai pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Berbeda dari tes Sakedon pada pekan kemarin yang hanya diikuti tes rider dan rookie saja, agenda hari ini sudah bisa dijalani oleh pembalap reguler dari seluruh tim. Sesi hari ini berlangsung cukup dramatis dengan hadirnya beberapa insiden, salah satunya yang menimpa Marc Marquez dengan tim barunya Gresini Racing. Pembalap berjuluk Baby Alien itu mengalami nasib sial saat menggeber kuda besinya, Ducati Desmosedici saat mengawali kiprahnya hari ini. Motor Marquez tersebut terhenti saat dirinya melaju di tikungan 4 sirkuit Sepang saat outlap yang membuatnya harus bekerja dari awal lagi. Hingga tengah hari yakni pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, Marc Marquez menempati urutan ke-20 dengan menorehkan waktu terbaiknya 2 menit 0,321 detik. Torehan pembalap asal Spanyol itu terpaut tipis 0,056 detik saja dari sang juara bertahan Francisco Bagnaia, Ducati, yang berada satu strip di atasnya meski sempat mengalami crash. Ya, juara bertahan musim lalu tersebut juga mengawali sesi ini dengan tidak mudah di mana dia tersungkur ketika berupaya melibas tikungan 11. Tikungan itu kembali memakan korban, kali ini Raul Fernandez dari Trackhouse Racing juga merasakan crash horor yang membuat kuda besinya terbakar di area gravel. Mendapatkan dampak yang luar biasa dari kecelakaan tersebut, rider Spanyol itu sempat terlihat kesakitan sebelum dirinya dikabarkan baik-baik saja. Insiden terpisah yang terjadi di tikungan 11 itu sempat membuat red flag atau bendera merah dikibarkan dan sesi dihentikan untuk sementara waktu. Sementara itu, pembalap andalan Pramac Racing, Jorge Martin menduduki posisi pertama hingga tengah hari dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 57,951 detik. Dia unggul 0,269 detik atas rookie atau pembalap pemula musim ini yakni Pedro Acosta dari tim Gas Gas Tech 3. Menggenapi 3 besar, Fabio Di Gianantonio juga tampil mengesankan di bawah bendera Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Pengembangan motor Honda di MotoGP lebih enak usai ditinggal Marc Marquez. Honda sedang melakukan pengembangan motor balapnya untuk pertarungan di MotoGP 2024. Pabrikan asal Jepang ini menyatakan lebih enak dalam melakukan riset motornya usai ditinggal Marc Marquez. Setelah membela Honda selama 11 tahun lamanya, Marquez akhirnya pergi dan memilih gabung dengan Gresini Racing. Pada musim ini, pembalap asal Spanyol itu pun akan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23. Waktu masih membela Honda, Marquez menjadi sumber pengembangan motor dari pabrikan berlambang kepak sayap ini karena sebagai pembalap utama. Sayangnya, Honda gagal bersaing di papan atas dalam beberapa musim terakhir. Kini, Marquez sudah pergi dan Luca Marini masih menggantikan posisinya. Pembalap tes Repsol Honda, Stefan Bradl, menilai hadirnya Marini bisa memberikan masukan pengembangan motor Honda karena pernah memakai motor lain. Pekerjaan untuk pengembangan akan lebih terbuka. Marc Marquez merupakan satu-satunya yang selalu berkonsultasi dan didengar. Ini berlangsung sampai saat terakhir, kata Stefan. Sekarang, kami mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan motor dari pabrikan lain lewat Johan Zarco dan Marini, yang mana sangat penting. Dan, mereka bilang pada kami apa yang bagus dan apa yang buruk mengenai motor kami. Kami sudah mendapatkan umpan balik yang pertama, lebih banyak lagi akan datang di Sepang. Pungkasnya, MotoGP sendiri sudah mulai menggelar tes pramusim di Sepang, Malaysia, mulai 1-3 Februari tahun 2024, sedangkan seri pembuka MotoGP 2024 akan digelar Qatar pada tanggal 10 Maret mendatang di sirkuit Losail.